Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semuanya di video tutorial. Video kali ini saya kedatangan handphone yang kerusakannya mati total karena kesalahan dalam flash ulang ya. Handphone merek ini adalah Xiaomi Note 5A atau MDG 6. Di belakang handphonenya ya ada tulisan model MDG 6. Kerusakan saat ini mati total karena flash ulang sebelumnya mengalami kegagalan. Oke, sebelumnya kita persiapkan dulu file-file yang akan kita gunakan, yaitu file firmware-nya dan juga file software yang akan kita gunakan untuk flashing-nya, Mi Flash, dan juga drivernya yang nanti saya akan tulis linknya di deskripsi untuk di-download. Pertama-tama handphonenya kita buka dulu casingnya yang bagian belakang dengan kita mencongkel bagian pinggir-pinggirnya. Lalu setelah itu di atas baterai ada 3 buah baut yang harus kita buka. 1, 2, 3. Kita buka dulu bautnya karena di dalamnya ada konektor baterai yang nanti harus kita gunakan untuk mematikan handphone ya. Oke, kita buka dulu baut-bautnya. Oke, sudah terbuka. Dan langkah selanjutnya yaitu kita mempersiapkan untuk EDL mode. Karena handphone ini untuk mengkonekkan handphone dengan PC kita harus menggunakan test point, EDL mode menggunakan test point. Namun sebelumnya kita persiapkan dulu bahan-bahannya yang sudah saya sebutkan tadi, dan nanti saya tulis linknya di deskripsi untuk teman-teman semuanya download nanti. Dan jika sudah terkumpul bahan-bahannya, kita buka Mi Plus. Mi Plus yaitu software untuk kita flash bahan-bahan yang tadi kita download ya. Nah, seperti ini tampilannya. Nanti bahan-bahannya setelah di download lalu diekstrak lalu diinstal. Oke, kita klik ke bagian select, lalu kita arahkan ke firmware yang sudah kita download tadi dan sudah kita ekstrak tadi. Kita arahkan filenya ke sana. Kita harus cek benar-benar bahwa file firmware yang kita download tadi sudah berada di folder yang pasti ya. Kita cek dulu, lalu kita pastikan. Jika sudah, kita klik OK. Ini sudah siap Mi Flash-nya. Lalu kita kembali ke handphone. Kita akan menggunakan proses EDL mode menggunakan test point dengan cara sebagai berikut. Oke. Di handphone Redmi Note 5A ini ada
4 titik di bagian pinggir yang nantinya kita konsletkan cuma 2 titik bagian paling bawah saja. Yang ini sekali lagi kita hanya menyambungkan atau mengkonsletkan 2 titik bagian bawah dari total 4 titik yang ada di pinggir sini. Kita konsletkan. Setelah benar-benar konslet atau tersambung, kita masukkan kabel data. Lalu kita cek ke bagian PC apakah sudah tersambung, dan jika belum, kita ulangi lagi dari awal. Tes poinnya kita sambungkan titik bagian bawah, 2 titik bagian bawah, lalu kita colokkan kabel USB dan kita cek lagi di sisi komputer atau laptop apakah sudah tersambung. Kita refresh, di bagian Mi Flash ada tombol refresh ya. Kita klik di sana, dan jika masih belum muncul komnya, berarti handphone dan PC masih belum tersambung. Lalu kita harus mengulang lagi dari awal proses tes poinnya. Kita cabut lagi kabel data, lalu kita cabut dulu konektor baterai untuk memastikan bahwa handphone tersebut sudah benar-benar mati. Dan jika sudah yakin, kita masukkan lagi konektornya, kita pasang lagi, dan kita mulai lagi untuk tes poinnya, menyambungkan 2 titik pin bagian bawah dari total 4 titik dan langsung mencolokkan kabel data. Seperti biasa, kita cek dulu di sisi komputer atau laptop apakah sudah tersambung. Kalau sudah tersambung, di bagian Mi Flash ada kom yang terbaca. Kalau belum, kita coba lagi. Kita copot lagi konektor baterai untuk memastikan bahwa handphone tersebut sudah benar-benar mati, dan kita pasang lagi. Lalu kita konsletkan lagi 2 titik yang ada di bagian bawah. Yang ini setelah benar-benar tersambung, kita baru menyolokkan kabel USB ke bagian PC. Oke. Lalu kita cek lagi di sisi komputer atau laptop apakah sudah tersambung. Kita refresh lagi di bagian Mi Flash-nya apakah komnya sudah terbaca, dan apabila belum, kita ulangi lagi dari awal. Tes poin lagi. Sebelumnya kita bisa bersihkan dulu untuk memastikan titik-titiknya bersih untuk kita melakukan tes poin selanjutnya. Apabila sudah dipastikan titik yang akan kita gunakan untuk tes poin tersebut benar-benar bersih atau tidak terhalang karat, kita bisa melakukan kembali EDL modenya atau tes poinnya. Jangan lupa untuk buka dulu konektor baterainya, lalu masukin lagi. Kita coba lagi tes poinnya. Kita pastikan 2 titik di bagian bawah tersambung menggunakan pinset, dan selanjutnya disusul sama
kabel data. Setelah itu kita bisa cek lagi di bagian PC atau laptop apakah sudah tersambung. Jika belum, kita cek lagi. Untuk masalah koneksi antara PC sama handphone, biasanya ada beberapa faktor penyebab. Bisa jadi dari USB-nya atau bisa jadi juga dari titik yang tadi, yang 2 titik itu kurang kena gitu, bisa jadi. Oke, kita lanjut lagi, kita ulangi lagi dari awal. Oke, kita cek lagi di bagian PC apakah sudah tersambung, dan sudah tersambung. Di bagian ini Mi Flash, setelah kita refresh ada terbaca COM, lalu kita langsung aja ketik flash. Setelah itu akan muncul proses, dan ternyata error ya, error karena disconnect antara handphone sama PC-nya. Mungkin ada kesalahan. Kita cek lagi, kita tes poin ulang, kita tes poin ulang dari awal. Handphone harus benar-benar terkoneksi dengan PC atau laptop dengan sempurna ya, jangan sampai terganggu. Oke, kita cek lagi di bagian Mi Flash-nya, kita refresh lagi apakah sudah tersambung. Dan jika sudah tersambung, terbaca COM sekian, kita bisa langsung klik flash. Oke, kebetulan ini sudah tersambung dan sudah saya klik flash dan sudah proses flashing. Kita tinggal tunggu saja proses ini, kurang lebih sekitar 10-15 menit. Kita tunggu, kita jaga antara koneksi handphone dengan PC-nya jangan sampai terganggu. Alangkah baiknya handphone kita simpan saja, jangan dipegang, karena dengan pergerakan handphone tersebut nanti bisa mengganggu proses flashingnya ya. Kita simpan, biarkan koneksi handphone dan PC menyambung secara sempurna. Sambil kita menunggu proses flashing ini, yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini. Mudah-mudahan tutorial kali ini bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan jangan lupa juga di share. Sekali lagi prosesnya lumayan cukup lama, 10 menit sampai 15 menit. Sambil kita menunggu, kita bisa ngopi dulu. Oke. Ini prosesnya, kita tunggu saja. Dan sekali lagi kita harus menjaga koneksi antara handphone dengan PC atau laptop, jangan sampai terganggu atau jangan sampai disconnect seperti tadi.
Oke, masih dalam proses, kita tunggu saja. Dan sudah sukses. Ini menandakan di aplikasi Mi Place-nya sudah ada warna hijau dan juga keterangan sukses. Itu menandakan bahwa proses flashing Note 5S ini, Note 5A ini berjalan dengan sukses. Oke, kita bisa cabut kabel datanya, dan sebelum kita on, kita cabut juga konektor baterainya beberapa saat, lalu kita masukin lagi, kita tempel lagi konektor baterainya, lalu kita coba menghidupkan handphone untuk mencoba apakah proses ini sudah berjalan, sudah normal, dan handphone sudah menyala. Menandakan bahwa proses flashing sudah selesai, sudah berjalan, dan kita masih menunggu untuk memastikan bahwa handphone tersebut benar-benar berfungsi normal. Proses loading ini hampir sama lamanya sama proses flashingnya, kurang lebih sekitar 10 sampai 15 menit. Kita biarkan saja prosesnya berjalan. Sekali lagi, proses loading ini begitu berhasil di flash, biasanya loadingnya cukup lama, sama lamanya seperti kita proses flash yang tadi, kurang lebih sekitar 10 sampai 15 menit. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Oke, prosesnya masih berjalan. Kita masih harus tetap menunggu. Jangan pernah menghentikan prosesnya karena nanti akan mengulang lagi dari awal. Kita terus ikuti prosesnya, dan ini normal. Jika sesudah flash, loadingnya memang seperti ini, memakan waktu yang lumayan lama, 10 menit sampai 15 menit. Oke, masih proses, masih loading. Kita tunggu saja. Sekali lagi buat teman-teman semuanya yang berhasil flashing
Redmi Note 5A ini berhasil flashing, lalu proses booting, proses loading seperti ini. Jangan menganggap bahwa handphone ini bootloop, karena memang seperti ini. Setelah selesai flash, memang proses loadingnya memakan waktu yang lumayan lama, 10-15 menit kurang lebih. Jadi harus bersabar menunggu untuk loading selesai. Oke, dikarenakan prosesnya lumayan lama, video ini terpaksa saya potong. Dan ini prosesnya sudah selesai, sudah terbuka handphonenya. Lalu setelah ini kita setting seperti biasa, setting bahasa dan juga setting lokasi seperti biasa di handphone lainnya yang baru pertama kali diinstal. Oke, kita setting lokasi dulu. Ini kita setting seperti biasa ya, dan handphone sudah berjalan normal. Kita tunggu loading lagi menuju ke menu utama. Oke, kita masih tunggu proses loadingnya. Ini loading akan masuk ke menu utama. Dan ya,
sebentar lagi. Kita masih tunggu proses loadingnya. Ini loading akan masuk ke menu utama ya. Dan sudah selesai. Proses flashing sudah selesai. Sudah 100 belum 100%. Sudah 90% berjalan dengan normal. Lalu kita coba untuk sensornya ya, apakah berjalan normal. Karena biasanya handphone setelah di press ada kendala di sensor dan juga di rotasi. Kita coba. Ini untuk mencoba sensor kita harus panggilkan handphonenya, dan otomatis kita harus masukkan dulu kartu selulernya. Oke, kita masukkan kartu seluler untuk mencoba sensor. Iya, sudah terbaca. Kita masuk ke menu panggilan. Kita tekan angka berapa aja. Ya, lalu kita panggil dan ternyata sensornya tidak jalan. Sensor tidak jalan. Ini sebenarnya handphone sudah bisa digunakan, cuman tidak 100% normal karena sensor ini nggak jalan, dan biasanya rotasi juga biasanya nggak jalan juga. Kita coba ya. Ini kita coba rotasi, biasanya nggak jalan juga. Kita masuk ke kamera. Iya, masuk ke kamera, kita rotasikan, dan kayaknya memang benar rotasinya tidak berjalan. Dan langkah selanjutnya kita akan flashing lagi, cuman bedanya flashing kali ini tidak selama yang pertama. Kita flash untuk pick sensornya, dan file downloadnya nanti saya tulis di deskripsi. Sebelumnya kita masuk dulu untuk Mi akunnya. Bagi yang sudah punya Mi akunnya silahkan untuk login di sini, dan bagi yang belum punya bisa daftar dulu, bisa daftar baru di sini juga. Oke, kita setting dulu di Mi akun sampai benar-benar login. Dan ini sudah berhasil masuk Mi akun. Lalu kita masuk ke pengaturan tentang ponsel. Setelah itu di tentang ponsel ada versi MIUI. Ini kita ketik beberapa kali sampai keluar sekarang Anda adalah seorang pengembang ya, sampai keluar Anda sebagai pengembang.
Lalu setelah itu kita bisa kembali, lalu kita cari setelan tambahan, lalu kita cari opsi pengembang. Di sana kita cari juga buka kunci OEM, pastikan ini sudah aktif. Kita pastikan kembali. Oke, sudah aktif. Kita kembali. Dan sementara kita matikan dulu handphonenya untuk memulai flashing peak sensor. Proses ini hampir mirip dengan yang sebelumnya, cuman bedanya yang sebelumnya adalah flashing room keseluruhan, dan yang sekarang adalah cuman flashing sensornya aja. Kita siapkan file flash peak sensornya, lalu seperti biasa di Mi Flash kita arahkan ke file peak sensor yang sudah kita download dan ekstrak tadi. Kita arahkan. Dan kalau sudah diarahkan, seperti biasa kita kembali ke handphonenya untuk melakukan EDL mode menggunakan test point. Seperti biasa, seperti yang sudah kita praktekin tadi di flashing pertama, kita pilih 2 titik di bagian bawah untuk disatukan atau dikonsletkan. Dan setelah 2 titik di bagian bawah tersebut kita konsletkan, lalu masukkan kabel data seperti biasa, dan kita langsung cek ke sisi komputer atau laptop apakah sudah tersambung. Dan jika sudah tersambung, tentunya akan ada COM yang terbaca di Mi Flash, dan jika belum, kita ulangi lagi dari awal. Kita buka dulu konektor baterai, lalu pasang lagi, lalu kita satukan lagi atau konsletkan lagi titik 2 titik yang ada di bagian bawah, lalu kita masukkan kabel data dan kita cek lagi ke bagian PC atau laptop kita. Kita refresh dan sudah terbaca COM-nya, lalu langsung kita ketik flash di sisi bagian kanan. Dan ini proses sudah berjalan. Ini cuman memakan waktu beberapa detik saja, kurang lebih 5 detik. Dan ini sudah selesai, sudah ada warna hijau dan juga keterangan sukses. Berarti proses untuk flash peak sensor sudah selesai. Kita kembali ke bagian handphone. Oh, ini tadi gagal ya. Kita ulang lagi, kita ketik flash lagi. Ya, sekarang berjalan, flashingnya berjalan. Ini nggak lama, cuman beberapa detik saja. Oke, ini masih berjalan dan sudah sukses. Ini ada tanda warna hijau dan juga keterangan sukses. Dan di handphone kita sudah bisa cabut kabel datanya. Lalu jangan lupa sebelum kita tes handphone, kita cabut dulu di bagian konektor baterai, lalu kita pasang lagi, dan kita baru bisa menghidupkan kembali handphone
untuk mencoba peak sensor yang tadi kita flash. Oke, loading lagi. Cuman untuk kali ini loadingnya tidak separah yang pertama, tidak separah setelah habis flash room. Untuk kali ini setelah flash peak sensor hanya beberapa menit saja, nggak sampai 5 menit proses loadingnya. Dan ya, sudah terbuka. Handphone sudah siap kita tes untuk sensor. Oke, kartu masih ada di dalam. Kartu seluler sudah kita masukkan tadi di dalam, dan kita cek masuk ke bagian panggilan dan kita ketik acak, bisa nomor berapa aja, dan kita panggil, kita cek, dan sensor sudah berjalan normal. Itu berarti proses flashing untuk peak sensor sudah selesai. Dan kita cek juga untuk rotasi. Kita masuk ke galeri dan kita ambil foto dulu. Ya, kita ambil foto dulu untuk mengecek rotasi. Rotasinya kita hidupkan dulu. Oke. Kita foto. Ya, hasilnya sudah normal ya. Peak sensor dan juga rotasi sudah berhasil, sudah normal. Itu artinya flashing kali ini sudah berjalan normal. Dan kita bereskan lagi handphonenya yang sudah kita bongkar tadi. Kita pasang lagi baut-bautnya. Oke, kita pasang 3 baut yang sudah tadi dibuka ya. Dan sampai di sini prosesnya, proses flashing untuk handphone Xiaomi Redmi Note 5A model MDG6 sudah berjalan normal, berjalan lancar, selesai. Walaupun 2 kali flashing, yang pertama flashing untuk ROM-nya, semua firmware-nya, dan yang kedua untuk finishingnya yaitu peak sensor. Oke, cukup sekian tutorial kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.